Bagaimana jadinya jika ada seorang pria Asia sendirian di antara orang-orang Barat yang mengesankan? Mungkin ia akan terlihat lemah dan mungil. Hal ini mungkin berlaku pula bagi pria Indonesia. Terutama di mata wanita asing, pria Indonesia mungkin tidak terlihat seperti seseorang yang bisa diandalkan untuk perlindungan. Begitulah pemikiran tokoh utama kita hari ini. Ini adalah kisah yang dialami oleh seorang wanita dari pasukan khusus Inggris setelah bertemu dengan seorang pria Indonesia. Awalnya, ia menganggap pria itu sebagai adik laki-laki manis yang harus ia lindungi. Namun sebuah perjalanan mengubah pandangannya saat ia melihat sisi lain dari pria itu untuk pertama kalinya, sebuah pemandangan yang membuatnya merinding. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisahnya. Pukul 07.30 pagi. Alarm yang disetel pada waktu yang sama kembali berdering nyaring. Begitu membuka mata, langit London yang terlihat dari jendela menampakkan perpaduan warna biru dan abu-abu yang sudah biasa kulihat. Nama saya Eleanor Vance, usia 29 tahun, seorang petugas pemadam kebakaran di London Fire Brigade. 3 tahun lalu, saya masih aktif bertugas di unit pasukan khusus Angkatan Darat Inggris, SAS. 1, 2, 3. Namun kini, saya hanyalah seorang petugas pemadam kebakaran biasa yang melindungi keselamatan warga. Saya bangkit dari tempat tidur dan menyentuh pergelangan kaki kiri saya. Sebuah kebiasaan lama. Bekas luka di sana selalu mengingatkan saya pada alasan mengapa saya harus meninggalkan pasukan khusus. Misi terakhir di Afghanistan, kenangan itu masih begitu jelas. Suara ledakan, serpihan yang berterbangan, dan momen ketika segalanya menjadi gelap. Setelah 7 bulan rehabilitasi dan perawatan, saya bisa berdiri kembali, tetapi tidak bisa kembali ke unit saya. Setelah sarapan singkat dan mengenakan seragam, saya berangkat menuju pos pemadam kebakaran di pusat kota London. 4. Saya bertukar sapa dengan rekan-rekan dan memulai pemeriksaan peralatan rutin. Pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran memang berbeda dari pasukan khusus, kesehariannya lebih tenang. Namun, ada satu kesamaan, satu panggilan tugas bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Hari ini pun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Panggilan darurat, kebakaran di gedung komersial. 27, Inkwell Street, Shoreditch. Bersamaan dengan sirene, tim kami segera menaiki mobil pemadam. Selama perjalanan, saya selalu mengosongkan pikiran dan hanya fokus pada situasi di lapangan. Setibanya di lokasi, saya adalah orang pertama yang melompat turun untuk meninjau situasi. Berbeda dari perkiraan, tidak ada api besar yang terlihat, hanya sedikit asap yang mengepul dari lantai 1 gedung. Kebakaran di toko lantai 1. Api besar tidak terlihat, kami akan masuk, lapor saya melalui radio, lalu masuk ke dalam gedung bersama 2 rekan lainnya. Lantai 1 adalah sebuah toko bunga kecil. Saat masuk kami disambut oleh pemandangan yang tak terduga. Api sudah padam, dan seorang pria berdiri memegang alat pemadam api ringan. Syukurlah, ini bukan kebakaran besar. Sepertinya korsleting listrik, katanya. Ucapannya dalam bahasa Inggris, tetapi dengan aksen yang sedikit berbeda. Melihat penampilannya yang khas Asia Tenggara dan caranya berbicara, rasa penasaran saya seketika terusik. Ketenangan dan caranya menangani situasi jelas bukan seperti warga sipil biasa. Terima kasih atas respons cepat Anda. Saya Eleanor, petugas pemadam kebakaran. Bagaimana Anda bisa memadamkan api secepat ini? Tanya saya sambil mengamati sekitar. Stop kontak di salah satu dinding toko hangus hitam, dan di sekitarnya basah oleh air dan bubuk pemadam. Dia menjelaskan bahwa dia tinggal di lantai 2 dan segera turun untuk memeriksa setelah mencium bau hangus. Anda sangat tenang dalam situasi berbahaya. Apakah Anda punya pengalaman militer? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dia tampak sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum. Ya, saya pernah bertugas di TNI di Indonesia. Kami diajarkan penanganan darurat dasar. Jawabannya singkat, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika kutanya namanya, dia memperkenalkan diri sebagai Bima. Sebuah nama dari Indonesia. Dia menjelaskan bahwa dia datang ke London untuk urusan perusahaan dagang milik keluarganya dan kebetulan menyewa apartemen di atas toko bunga ini. Bahkan setelah investigasi penyebab kebakaran dan pemeriksaan keamanan selesai, sosoknya terus membekas di benak saya. Saya merasakan sesuatu yang istimewa. Intuisi yang terasa selama di pasukan khusus tidak mengizinkan saya untuk melihatnya hanya sebagai warga sipil biasa. Keesokan harinya, dengan alasan pemeriksaan lanjutan pasca kebakaran, saya mengunjungi kembali toko bunga itu. Bima sedang membantu membersihkan toko. Melihat saya, ia menyapa dengan ramah. Petugas Eleanor, datang lagi, ada masalah. Hanya pemeriksaan keamanan lanjutan. Apakah stop kontak yang kemarin sudah diganti? Saya memberikan alasan resmi, meskipun sebenarnya rasa penasaranlah yang membawa saya kembali ke sana. Setelah selesai memeriksa, saat saya hendak pergi, dia menawari saya secangkir kopi. Seharusnya saya menolak secara profesional, tetapi kata-kata yang berbeda justru keluar dari mulut saya. Tentu, lain kali dengan senang hati. Meski begitu, selama beberapa hari, toko bunga itu terus mengganggu pikiran saya.
Akhirnya, seminggu kemudian, saat melakukan patroli di area tugas saya sengaja melewati tempat itu lagi. Bima sedang merapikan pot di depan toko, dan ketika menyadari kehadiran saya, ia tersenyum cerah. Datang lagi? Pemeriksaan apa kali ini? Kali ini hanya kebetulan lewat. Pos kami memang bertanggung jawab atas area ini, jawab saya sambil tersenyum menanggapi candaannya. Itu tidak sepenuhnya bohong, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Dia menghentikan pekerjaannya sejenak dan kami berbincang. Dia bercerita sudah sekitar 6 bulan berada di London. 5 dia datang untuk mempersiapkan cabang perusahaan dagang keluarganya di Inggris, tetapi masih dalam tahap adaptasi. Sejak hari itu, frekuensi saya melewati area toko bunga itu meningkat drastis. Rekan-rekan saya mulai curiga, tetapi saya menjelaskan bahwa itu adalah rute patroli yang efisien. Setiap kali lewat, saya dan Bima saling sapa, dan perlahan percakapan kami menjadi lebih panjang. Sekitar sebulan kemudian, saat pulang kerja, saya kebetulan melewati toko bunga itu lagi. Bima sedang memeriksa sesuatu di depan toko, dan saat melihat saya, dia melambaikan tangan. Baru pulang kerja, kalau tidak sibuk, bagaimana dengan tawaran kopi tempo hari? Tanpa ragu, saya menerima ajakannya. Kami masuk ke sebuah kafe kecil di dekat sana, dan untuk pertama kalinya, kami berbicara sebagai dua individu, bukan sebagai petugas pemadam kebakaran dan warga sipil. Hari itu, untuk pertama kalinya saya memberitahukan nama lengkap saya. Eleanor. Eleanor Vance. Nama yang indah. Dalam bahasa Indonesia, mungkin artinya seperti cahaya bintang, katanya, membuat saya tersenyum. Percakapan mengalir alami, dan tanpa sadar, saya mulai sedikit bercerita tentang masa lalu saya. Kisah saat di pasukan khusus, cedera yang membuat saya pensiun, hingga alasan menjadi petugas pemadam kebakaran. Biasanya saya tidak mudah menceritakan hal ini, tetapi dengan Bima, saya merasa nyaman, luar biasa. Anda dari pasukan khusus, katanya. Saya sebenarnya juga bukan prajurit biasa. Kata-katanya memancing rasa penasaran, tetapi saya tidak bertanya lebih jauh. Saya tahu lebih baik dari siapapun bahwa setiap prajurit memiliki kisah yang tidak ingin mereka ceritakan. Sebaliknya, saya mendengarkan ceritanya tentang toko bunga, kehidupannya di Indonesia, dan bagaimana ia bisa sampai di London. Saat kami keluar dari kafe, langit sudah dihiasi bintang. Saya terkejut betapa cepatnya waktu berlalu. Sebelum berpisah, Bima memberikan sebuah buket bunga kecil. Hari ini sangat menyenangkan. Ini sebagai tanda terima kasih atas bantuan Anda saat kebakaran waktu itu. Pemilik toko bunga menitipkannya untuk Anda. Tidak perlu. Justru saat kami tiba, Anda sudah menyelesaikan semuanya, balas saya. Kami saling menatap dan tertawa. Begitulah pertemuan kebetulan pertama kami berakhir. Dalam perjalanan pulang, saya menatap buket kecil di tangan saya dan tersenyum tanpa sadar. Baik saat di pasukan khusus maupun sekarang, saya selalu hidup dalam bahaya dan ketegangan. Namun jarang sekali saya merasa setenang hari ini. Keesokan paginya, langkah saya menuju pos terasa lebih ringan. Harapan untuk mungkin bertemu Bima lagi di depan toko bunga sudah cukup untuk mencerahkan hari saya. Pertemuan tak terduga di lokasi kebakaran itu mulai menyalakan api baru dalam hidup saya. Ironisnya, saya yang bertugas memadamkan api, kini bingung bagaimana menangani api yang mulai berkobar di dalam hati saya. Setelah kencan pertama kami, pertemuan dengan Bima menjadi semakin alami. Awalnya, saya mengatur rute patroli agar melewati toko bunganya, menciptakan pertemuan yang kebetulan. Namun, seiring waktu, alasan seperti itu tidak lagi diperlukan. Menjadi hal yang biasa melihatnya menunggu di depan toko bunga setelah saya selesai bekerja, dan kami pun rutin berbagi cerita tentang hari kami masing-masing. Bagaimana harimu? Percakapan kami seringkali dimulai dengan pertanyaannya. Suatu hari, setelah kembali dari lokasi kebakaran gudang besar, tubuh saya sangat lelah, tetapi keinginan untuk bertemu Bima mendorong saya untuk pergi ke toko bunga. Hanya dengan melihat ekspresi saya, dia tahu bahwa hari itu sangat berat. Tanpa banyak bicara, dia menyodorkan secangkir teh hangat. Kalau tidak ingin cerita, tidak apa-apa. Aku di sini menemanimu. Perhatiannya membuat hati saya luluh. Baik saat di pasukan khusus maupun sebagai petugas pemadam kebakaran. Orang-orang di sekitar saya selalu ingin mendengar cerita saya. Tapi Bima berbeda. Dia adalah orang yang bahkan membuat keheningan terasa nyaman. Malam itu untuk pertama kalinya saya yang mengajaknya minum kopi. Rasa penasaran saya telah berubah menjadi keinginan tulus untuk mengenalnya lebih jauh. Kami memilih kafe yang lebih tenang dan duduk di dekat jendela. Kenapa kamu memilih datang ke London? Ada banyak negara lain di Eropa, tanya saya, sebuah pertanyaan yang sudah lama ingin saya ajukan. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum. Sebenarnya, ini sudah direncanakan oleh orang tua saya sejak lama. Ibu saya pernah tinggal di Inggris selama setahun sebagai mahasiswa pertukaran saat muda, dan sejak itu beliau sangat mencintai negara ini. Ketika perusahaan keluarga kami berencana untuk berekspansi ke pasar Eropa, ibu saya sangat merekomendasikan Inggris. Jawabannya terdengar tulus.
Dia mengatakan telah belajar bahasa Inggris sejak kecil. Hidupnya seolah telah dirancang mengikuti rencana orang tuanya, tetapi dia juga menegaskan bahwa dia tetap membuat pilihan-pilihannya sendiri. Saya kuliah di Indonesia, mengambil jurusan studi pertahanan internasional. Setelah lulus, saya bergabung dengan TNI. Kata-katanya terhenti. Saat membicarakan pengalamannya di TNI, terasa ada keraguan. Saya punya firasat ada sesuatu, tetapi tidak mendesaknya. Saya tahu betul bahwa setiap prajurit memiliki kenangan yang sulit untuk dibagikan. Jadi sekarang, saya sedang mempersiapkan cabang perusahaan keluarga di London. Semuanya masih di tahap awal, dan saya mengerjakan semuanya sendiri. Mendengar ceritanya, saya kembali terkesan. Di usianya yang baru 26 tahun, mempersiapkan bisnis di negara asing adalah hal yang luar biasa. Dan perbedaan usia kami pun terasa. Saya 29, dia 26. Perbedaan 3 tahun memang tidak banyak, tetapi ditambah dengan perbedaan budaya, tiba-tiba saya merasakan jarak di antara kami. Kalau Eleanor, kenapa menjadi petugas pemadam kebakaran? Dari pasukan khusus ke pemadam kebakaran sepertinya bukan jalur karier yang umum, gilirannya bertanya. Biasanya ini adalah topik yang sulit saya bicarakan, tetapi entah kenapa hari itu saya ingin menceritakan semuanya. Saya bercerita tentang masa-masa di pasukan khusus, misi terakhir di Afghanistan, dan insiden ledakan yang mengerikan itu. Saya juga menceritakan proses rehabilitasi selama 7 bulan dan momen ketika saya harus meninggalkan militer. Hal yang paling menyakitkan saat itu adalah merasa tidak berguna lagi. Pasukan khusus adalah identitas saya, dan ketika kehilangan itu, saya tidak tahu lagi siapa diri saya. Dada saya terasa sesak saat bercerita. Bima hanya mendengarkan dalam diam. Sikapnya yang tidak menghakimi atau mengasihani justru menjadi penghiburan terbesar bagi saya. Tapi suatu hari, ada kebakaran di dekat pusat rehabilitasi. Dari kursi roda, saya hanya bisa melihat pemandangan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat itu, saya melihat para petugas pemadam kebakaran berlari ke dalam kobaran api. Mereka melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan dulu. Pekerjaan menyelamatkan orang lain tanpa memedulikan bahaya. Kesadaran pada saat itu mengubah hidup saya. Saya melanjutkan cerita bagaimana saya lebih giat berlatih rehabilitasi, dan setelah bisa berjalan lagi, saya langsung mempersiapkan diri untuk tes pemadam kebakaran. Karena cedera, tes fisik terasa sangat berat, tetapi dengan latar belakang pasukan khusus dan tekad yang kuat, saya berhasil melewatinya. Sekarang, pekerjaan ini menjadi identitas baru saya. Saya masih bisa menyelamatkan orang lain. Ketika saya selesai bercerita, kafe sudah sepi. Di luar jendela, malam sudah larut. Tatapan mata Bima menjadi lebih dalam. Kita mungkin lebih mirip dari yang kita duga, katanya. Saya mengangkat wajah menatapnya. Dia ragu sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Misi saya juga bukan misi biasa. Tapi saat ini, aku belum bisa menceritakan semuanya. Suatu saat nanti, aku pasti akan menceritakannya. Aku janji. Pada saat itu, saya merasa ada sesuatu yang semakin dalam di antara kami. Meskipun kami belum sepenuhnya berbagi luka dan rahasia masing-masing, pengakuan bahwa hal-hal itu ada sudah cukup untuk membuat kami merasa lebih dekat. Sejak hari itu, kami bertemu semakin sering. Dari sekali atau 2 kali seminggu, menjadi hampir setiap hari. Saya membantunya mempersiapkan perusahaannya, dan dia sering menunggu saya di depan pos pemadam kebakaran hingga saya selesai bekerja. Saya merasakan tatapan ingin tahu dari rekan-rekan saya, tetapi saya tidak peduli. Ini adalah debaran hati yang sudah lama tidak saya rasakan. Sebulan kemudian, kami memutuskan untuk pergi mendaki di Surrey Hills. Saya ingin menunjukkan padanya keindahan alam Inggris. Saya ingin pemandangan negara tempat saya dibesarkan ini menjadi sesuatu yang istimewa juga baginya. Sambil berjalan di jalur pendakian, kami bercerita tentang masa kecil kami. Dia dibesarkan di kota metropolitan Jakarta, sementara saya tumbuh di sebuah kota kecil di pinggiran London. Lingkungan kami berbeda, tetapi impian dan kegelisahan kami ternyata serupa. Sebenarnya, waktu kecil aku ingin menjadi pemadam kebakaran, kata Bima. Saya terkejut mendengarnya. Benarkah? Padahal aku sejak kecil ingin menjadi tentara. Kami tertawa. Merasa seolah-olah impian masa kecil kami tertukar. Dia bercerita bahwa saat kecil, dia pernah melihat rumah tetangganya habis terbakar, dan sejak itu dia mengagumi para pemadam kebakaran. Namun, karena harapan orang tua dan bisnis keluarga, dia memilih jalan yang berbeda. Aku tidak menyesal. Jalan ini kurasa cocok untukku. Lagi pula, berkat jalan ini, aku bisa bertemu denganmu. Kata-katanya menghangatkan hati saya. Ketika kami tiba di puncak bukit, pemandangan pedesaan Surrey yang luas terbentang di hadapan kami. Kami berdiri dalam diam sejenak, memandangi lanskap hijau yang disinari matahari. Indah sekali, bisik Bima. Pada saat itu, saya menatapnya. Pemandangan yang lebih indah dari perbukitan itu adalah sosoknya yang sedang menatap pemandangan tersebut. Pandangan kami bertemu, dan jarak di antara kami secara alami menyusut. Ciuman pertama kami terjadi begitu saja, dengan latar belakang perbukitan Inggris yang asri.
Dalam perjalanan pulang, dia dengan lembut menggenggam tangan saya. Tidak ada kecanggungan. Rasanya begitu alami, seolah-olah kami sudah lama terbiasa melakukannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dia datang ke apartemen saya. Saya menyiapkan masakan rumahan Inggris yang sederhana, dan dia membawa sebotol anggur yang dibawanya dari Indonesia. Setelah makan malam, kami duduk berdampingan di sofa untuk menonton film. Namun, ternyata percakapan kami jauh lebih menarik daripada film itu sendiri. Malam itu, kami berbagi lebih banyak hal. Dia bercerita tentang kehidupannya di Indonesia, keluarganya, dan mimpinya di Inggris. Saya bercerita tentang keluarga saya, rekan-rekan saya di pasukan khusus, dan harapan saya untuk masa depan. Apakah ada hal yang membuatmu tidak nyaman karena aku orang Indonesia? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu mengejutkan saya. Kenapa kamu berpikir begitu? Terkadang aku merasa orang-orang memandangku dengan cara berbeda. Sebagai orang asing. Kata-katanya membuat hati saya pedih. Inggris memang sedang berubah menjadi masyarakat multikultural, tetapi saya tahu bahwa prasangka masih ada. Saya menggenggam tangannya erat. Bima, kamu adalah kamu. Bukan kebangsaan atau penampilanmu, tapi hati dan tindakanmu lah yang penting. Dan aku menyukai semua itu. Saat mengatakannya, perasaan saya menjadi semakin jelas. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran atau ketertarikan sesaat. Ini adalah perasaan yang tulus. Malam itu, Bima tinggal hingga larut dan baru pulang setelah tengah malam. Sebelum berpisah, dia sekali lagi mencium bibir saya. Sampai besok. Sapaan yang sederhana, tetapi di dalamnya terkandung sebuah janji. Bahwa besok, dan lusa, kami akan terus bertemu. Minggu berikutnya, dia mengajak saya ke sebuah restoran Indonesia di London. Itu adalah restoran kecil, tetapi tempat itu istimewa baginya. Dia bilang itu adalah tempat yang mengobati rasa rindunya pada rumah saat pertama kali tiba di London. Saya sedikit bingung dengan makanan Indonesia yang baru pertama kali saya lihat, tetapi dia dengan sabar mengajari saya cara makannya. Meskipun kadang air mata saya keluar karena makanan pedas, pengalaman merasakan dunia kuliner baru itu sangat menyenangkan. Lain kali, aku akan mencoba belajar bahasa Indonesia, kataku. Wajahnya langsung berbinar. Dia segera mengajari saya beberapa sapaan sederhana dalam bahasa Indonesia, dan kami tertawa melihat pelafalan saya yang kaku. Tawa renyahnya begitu menyenangkan, hingga saya sengaja membuat pelafalan saya lebih buruk hanya untuk membuatnya tertawa. 2 bulan berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Dia mulai persiapan serius untuk mendirikan cabang perusahaannya, dan saya mendampingi serta mendukungnya. Di akhir pekan, kami bersama-sama mencari ruang kantor atau membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan. Menjadi bagian dari proses mimpinya menjadi kenyataan adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Suatu hari, dia memberitahu saya bahwa orang tuanya akan datang dari Indonesia. Kunjungan itu untuk urusan pendirian perusahaan, tetapi sekaligus juga untuk bertemu dengan saya. Tiba-tiba saya merasa gugup, kegugupan yang bahkan tidak pernah saya rasakan saat di pasukan khusus. Apakah orang tuanya akan menyukai saya? Melihat kekhawatiran saya, Bima tertawa dan menenangkan. Jangan khawatir. Orang tuaku sudah sering mendengar tentangmu. Mereka pasti akan senang melihatku bahagia. Kata-katanya menenangkan saya, sekaligus mengejutkan. Fakta bahwa dia sudah menceritakan tentang saya kepada orang tuanya memiliki arti yang besar. Ini bukan sekadar hubungan asmara biasa, tetapi sebuah hubungan yang merancang masa depan bersama. Sebelum orang tuanya datang, kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kami berusaha memahami budaya masing-masing, dan sedikit demi sedikit belajar bahasa satu sama lain. Bahasa Inggris Bima semakin lancar, dan saya sudah bisa mengucapkan beberapa sapaan dan terima kasih dalam bahasa Indonesia. Keraguan kami terhadap satu sama lain setiap harinya berubah menjadi pemahaman dan cinta yang lebih dalam. Hal yang tidak pernah saya bayangkan saat pertama kali bertemu di lokasi kebakaran toko bunga itu kini telah terjadi. Kami tidak lagi hanya didorong oleh rasa penasaran, tetapi telah masuk jauh ke dalam kehidupan satu sama lain. Hari kedatangan orang tua Bima dari Indonesia membuat saya luar biasa gugup. Bahkan selama latihan di pasukan khusus, saya tidak pernah merasa secemas ini. Pakaian apa yang harus saya kenakan, hadiah apa yang harus saya siapkan, bahkan ekspresi wajah seperti apa yang harus saya tunjukkan, semuanya saya pikirkan. Saya merasa konyol melihat diri saya sendiri. Bima hanya tertawa dan menenangkan saya, tenang saja. Orang tuaku sudah banyak mendengar tentangmu, dan mereka pasti akan senang hanya dengan melihat putra mereka bahagia. Kata-katanya sedikit menenangkan, tetapi hati saya masih berdebar kencang. Pertemuan pertama kami diadakan di sebuah restoran mewah di pusat kota London. Ayah Bima adalah seorang pria parubaya yang berwibawa dengan setelan jas rapi, sementara ibunya adalah seorang wanita dengan senyum yang anggun. Berbeda dari dugaan saya, keduanya fasih berbahasa Inggris dan bersikap sangat ramah kepada saya. Eleanor, Bima sering sekali menceritakanmu. Kami dengar Anda mantan anggota pasukan khusus. Itu sangat mengagumkan, kata Ibu Bima.
Saat itu saya melirik ke arah Bima, dan dia tersenyum malu-malu. Ternyata benar, dia sudah banyak bercerita tentang saya. Saya pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan saya terhadap Bima dengan jujur. Bima adalah orang paling istimewa yang pernah saya temui. Kehangatan, kecerdasan, dan kepeduliannya membuat saya terkesan setiap hari. Makan malam itu berlangsung jauh lebih santai dan menyenangkan dari yang saya bayangkan. Orang tua Bima menatap putra mereka dengan penuh kasih sayang, dan menunjukkan ketertarikan yang tulus kepada saya. Setelah makan malam selesai, ayah Bima tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Eleanor, bagaimana pandangan Anda tentang masa depan dengan putra kami? Pertanyaan mendadak itu membuat saya sedikit terkejut, tetapi saya menjawab dengan jujur. Kami belum membuat rencana yang spesifik, tetapi saya serius memikirkan masa depan bersama Bima. Meskipun kami memiliki budaya dan latar belakang yang berbeda, saya percaya itu bukan penghalang, melainkan kekuatan kami. Orang tua Bima mengangguk dengan ekspresi puas. Kemudian, Ibu Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kami sangat senang bertemu denganmu. Melihat Bima bahagia, kami pun ikut bahagia. Kata-kata hangat Ibu Bima menenangkan hati saya. Pada saat itu, saya secara intuitif mengerti bahwa ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah semacam pengakuan. Artinya, orang tua Bima telah menerima saya sebagai bagian dari keluarga mereka. Malam itu, dalam perjalanan pulang bersama Bima, perasaan yang saya rasakan sulit diungkapkan dengan kata-kata, campuran antara kebahagiaan, kelegaan, dan cinta. Saat di pasukan khusus, selalu ada tujuan dan rencana yang jelas, tetapi cinta adalah sebuah perjalanan yang tidak dapat diprediksi. Mereka sangat menyukaimu, terutama ibu, kata Bima. Wajahnya dihiasi senyum bahagia. Melihat senyum itu, saya pun ikut tersenyum. Inilah yang dinamakan cinta, pikir saya. Orang tua Bima tinggal di London selama 2 minggu untuk membantu pendirian perusahaan, dan selama itu, hubungan saya dan Bima menjadi semakin dekat. Di akhir pekan, kami berempat berkeliling menikmati pemandangan indah Inggris. Foto kami berempat dengan latar belakang pedesaan Inggris masih terpajang di ruang tamu saya. Malam sebelum orang tuanya kembali ke Indonesia, kami mengadakan pesta kecil di kantor baru Bima untuk merayakan keberhasilan pendirian perusahaan. Saat kami bersulang dengan sampanye, ayah Bima tiba-tiba memasang ekspresi serius. Sebelum kami pulang, ada satu hal yang ingin ayah sampaikan. Semua mata tertuju padanya. Setelah hening sejenak, beliau melanjutkan. Eleanor, ayah sudah menganggapmu sebagai keluarga kami. Mungkin ini pertanyaan yang terlalu cepat, tapi bagaimana kalau kalian segera menentukan tanggal pernikahan? Seketika saya merasa seperti berhenti bernapas. Bima pun tampak terkejut. Ini jelas bukan momen yang direncanakan. Namun, ayah Bima serius, hal itu terbaca dari tatapan matanya. Bima menggenggam tangan saya. Tangannya terasa hangat. Ayah memang sedikit terburu-buru, tapi perasaan ayah sama dengan perasaanku. Eleanor, maukah kamu menikah denganku? Pada saat itu, ribuan pikiran melintas di kepala saya. Kami baru bertemu beberapa bulan, kami memiliki perbedaan budaya, dan masih banyak hal yang belum kami ketahui tentang satu sama lain. Namun, ada satu keyakinan yang mengalahkan semua keraguan itu, saya mencintai Bima, dan saya menginginkan masa depan bersamanya. Ya, aku mau menikah denganmu, jawab saya. Wajah Bima langsung berseri-seri. Orang tuanya pun meneteskan air mata bahagia. Begitulah, pertunangan kami terjadi secara tiba-tiba, namun dengan sempurna. Persiapan pernikahan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Banyak hal yang diputuskan selama orang tua Bima masih berada di London. Orang tua saya juga sangat gembira mendengar kabar pernikahan ini. Ayah saya bahkan berkata, akhirnya ada pria yang bisa bertanggung jawab atas putriku, dengan nada bahagia. Pernikahan kami dilangsungkan di sebuah gereja kecil di London. Hanya keluarga dan teman-teman dekat yang diundang. Upacaranya sederhana, tetapi terasa lebih hangat dan bermakna daripada pernikahan mewah manapun. Saya memilih gaun pengantin yang simpel namun elegan. Itu adalah momen di mana dua budaya yang berbeda berpadu dengan indah. Mulai sekarang, aku akan melindungimu seumur hidupku, bisik Bima saat kami mengucapkan janji suci. Saya tersenyum mendengar kata-katanya, tetapi di sudut hati saya muncul sebuah pertanyaan. Selama ini, sayalah yang selalu berperan melindungi orang lain, baik sebagai prajurit pasukan khusus maupun sebagai petugas pemadam kebakaran. Dilindungi oleh seseorang adalah perasaan yang asing bagi saya. Setelah pernikahan, kami memilih Paris sebagai tujuan bulan madu. Kami ingin merayakan awal yang baru di kota yang romantis. Menara Eiffel, Museum Louvre, Sungai Seine, semuanya terasa sempurna. Berjalan-jalan di kota Paris sambil bergandengan tangan dengan Bima sudah cukup membuat saya bahagia. Pada hari ketiga bulan madu, kami mengunjungi Bukit Montmartre. Di tempat itu, kami bisa melihat seluruh pemandangan kota Paris. Kami makan siang, menikmati karya-karya seniman di sekitar, dan menghabiskan waktu yang menyenangkan.
Saat kami sedang berfoto di alun-alun yang ramai oleh turis, tiba-tiba saya merasakan tas bahu saya ditarik dengan kencang. Kejadiannya begitu cepat sehingga saya tidak bisa bereaksi. Saya hanya melihat punggung seorang pria yang lari membawa tas saya. Di dalamnya ada paspor, kartu kredit, uang tunai, dan semua barang penting saya. Tasku! Teriak saya. Tetapi pria itu sudah dengan cepat menghilang di tengah keramaian. Saat itulah, ekspresi Bima berubah total. Tatapan matanya menjadi tajam, tatapan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berlari mengejar pencopet itu. Gerakannya bukan seperti Bima yang saya kenal. Dia bergerak dengan lincah, cepat, dan sangat akurat, seperti seorang atlet profesional. Gerakannya saat menyelinap di antara kerumunan orang lebih mirip dengan seorang agen yang terlatih khusus. Saya pun secara naluriah ikut berlari mengejarnya. Latihan dari masa-masa di pasukan khusus masih melekat di tubuh saya, tetapi sulit untuk menyamai kecepatan Bima. Dia sudah lebih dulu menghilang ke sebuah gang sempit, mengejar pencopet itu. Ketika saya sampai di gang itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan terhampar di hadapan saya. Si pencopet sudah terbaring di tanah, dan Bima sedang melumpuhkan seorang pria lain di sebelahnya. Ternyata mereka berdua. Satu orang mencuri tas, dan yang lainnya menunggu di gang. Orang-orang mulai berkerumun, dan seseorang memanggil polisi. Sampai polisi tiba, Bima terus menahan kedua pencopet itu. Caranya mengunci pergelangan tangan, cara menyeimbangkan berat badan, dan kemampuannya memprediksi gerakan lawan, semuanya tidak diragukan lagi adalah jejak dari latihan militer khusus. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Bima sambil menyerahkan tas saya. Napasnya hampir tidak terengah-engah, seolah-olah dia baru saja selesai berjalan-jalan santai. Namun, saya masih syok. Apa yang baru saja saya lihat bukanlah sosok Bima yang saya kenal. Setelah memberikan keterangan kepada polisi dan menyelesaikan semua urusan, kami kembali ke hotel. Bima berusaha bersikap seperti biasa, tetapi di dalam hati saya ada ribuan pertanyaan yang berputar, jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Bima, kita perlu bicara," kata saya begitu kami tiba di kamar hotel. Dia terdiam sejenak, lalu berjalan ke dekat jendela. Pemandangan malam kota Paris terhampar di luar. "Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan padamu," suaranya pelan namun tegas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Aku bukan sekadar prajurit biasa. Aku adalah mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia, Kopaska. 6, 7, 8, 9. Pasukan khusus Angkatan Laut, Kopaska. 6, 7, 8, 9. Kata-kata itu membuat kepala saya kosong sesaat. Kopaska Indonesia adalah salah satu unit pasukan khusus paling dihormati di dunia. 6, 8. Pasukan khusus Inggris pernah melakukan latihan bersama dengan mereka, dan saya tahu betul kemampuan mereka. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" tanya saya. Meskipun saya sudah tahu jawabannya, seorang mantan anggota pasukan khusus tidak akan dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Itu adalah semacam aturan tak tertulis dan juga masalah keamanan. "Aku ingin memberitahumu berkali-kali, terutama setelah tahu kamu juga dari pasukan khusus, tapi aku merasa waktunya belum tepat. Dan sejujurnya, aku takut kamu akan memandangku dengan cara berbeda." Pengakuannya jujur, saya juga pernah mengalami hal serupa. Ketika orang tahu saya dari pasukan khusus, tatapan mereka berubah. Ada yang kagum, ada juga yang merasa tidak nyaman. Mungkin Bima tidak ingin saya merasa seperti itu padanya. "Berapa lama kamu di sana?" 5 tahun. "Sebenarnya aku ingin lebih lama, tapi ada urusan keluarga yang membuatku harus berhenti. Ayahku membutuhkan bantuan untuk mengembangkan bisnis." Kata-katanya membuat banyak hal menjadi jelas. Ketenangan Bima, kemampuannya mengatasi situasi, dan penilaian akurat yang dia tunjukkan saat kebakaran di toko bunga, semuanya adalah hasil dari latihan khusus. "Kamu marah?" tanya Bima dengan hati-hati. Tatapannya yang mengamati ekspresi saya tampak cemas. Saya berpikir sejenak. Marah? Tidak, ini bukan kemarahan, melainkan rasa malu. Aku tidak marah. Aku hanya malu. Aku merasa telah meremehkanmu. Aku merasa telah memperlakukanmu seperti adik laki-laki. Saya mengakuinya dengan jujur. Selama ini, secara tidak sadar saya menganggap Bima sebagai pihak yang harus dilindungi. Saya, mantan anggota pasukan khusus, merasa harus melindunginya. Namun ternyata dia tidak hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi juga bisa melindungi saya. "Mulai sekarang, kita harus jujur satu sama lain. Aku janji akan menceritakan semuanya," kata Bima. Saya mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, saya bersandar sepenuhnya di dadanya. "Sekarang, kita benar-benar saling mengerti, ya?" Malam itu, di bawah langit berbintang Paris, ikatan kami menjadi lebih dalam. Sisa hari-hari bulan madu kami menjadi lebih istimewa. Tidak ada lagi rahasia di antara kami, dan kami menerima satu sama lain apa adanya. Ketika saya mulai memperlakukan Bima seperti junior di pasukan khusus, dia dengan bercanda memanggil saya senior dan kami tertawa.
Kami saling bertukar cerita tentang pengalaman militer kami, dan membangun sebuah empati yang belum pernah ada sebelumnya. Di hari terakhir kami di Paris, saat memandangi pemandangan kota dari puncak Menara Eiffel, Bima bertanya, "Sekarang setelah kita tahu sisi lain dari diri kita masing-masing, apakah kamu menyesal telah menikah denganku?" Pertanyaannya membuat saya tersenyum. Justru aku semakin yakin. Kamu jauh lebih kuat dan lebih istimewa dari yang kukira. Dan yang terpenting, kamu adalah orang yang bisa benar-benar memahamiku. Tatapan Bima menghangat. Dia menggenggam tangan saya erat. Apapun bahaya yang datang nanti, kita bisa melewatinya bersama. Karena kita adalah tim terbaik. Saya mengangguk setuju. Ya, kami adalah tim terbaik. Mantan SAS Inggris 2310 dan mantan Kopaska Indonesia. 6, 7, 8, 9. Petugas pemadam kebakaran dan pengusaha. Orang Inggris dan orang Indonesia. Perbedaan-perbedaan kami justru yang membuat kami lebih kuat. Di langit Paris, bintang-bintang berkelip. Seolah-olah cahaya bintang itu menandakan sebuah awal yang baru. Sekarang kami mengetahui jati diri kami yang sebenarnya, dan itu membuat hubungan kami menjadi lebih erat. Setelah bulan madu di Paris berakhir dan kami kembali ke London, hubungan saya dan Bima menjadi semakin dalam. Di mata saya, dia bukan lagi sekadar pria manis yang lebih muda. Dia adalah pasangan sejati yang bisa saya andalkan. Fakta bahwa dia adalah mantan anggota Kopaska, Pasukan Khusus Angkatan Laut Indonesia 6, 7, 8, 9, memunculkan semacam rasa persahabatan yang aneh di antara kami. Bagaimana tugas hari ini? Itulah pertanyaan yang selalu dia ajukan setiap malam ketika saya pulang kerja. Dulu, itu hanyalah sapaan biasa, tetapi sekarang makna di balik pertanyaan itu berbeda. Dia benar-benar mengerti. Tekanan saat harus membuat keputusan dalam situasi berbahaya, beban membawa nyawa orang lain, dan kenyataan harus kembali ke kehidupan normal setelah mengalami semua itu. Pemahaman inilah yang membuat kami semakin dekat. 6 bulan pertama kehidupan pernikahan kami terasa seperti mimpi. Bima berhasil mendirikan cabang perusahaan dagangnya di Inggris, dan saya mendapatkan promosi menjadi pemimpin tim di pos pemadam kebakaran. Kami membeli sebuah rumah kecil di pinggiran London dan mulai merencanakan masa depan bersama. Menjelang ulang tahun pernikahan pertama kami, suatu pagi saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Awalnya saya pikir hanya kelelahan biasa, tetapi karena gejalanya berlanjut, saya pergi ke dokter. Kata-kata dokter sungguh di luar dugaan. "Selamat, Anda hamil." Perasaan saya saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan, keterkejutan, dan ketakutan datang bersamaan. Jenis ketakutan yang bahkan tidak pernah saya rasakan saat di pasukan khusus atau saat terjun ke lokasi kebakaran. Apakah saya bisa menjadi ibu yang baik? Apakah saya bisa melindungi anak ini dari bahaya? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepala saya. Malam itu, saya menyampaikan kabar ini kepada Bima. Reaksinya menghapus semua kekhawatiran saya. Dia menangis haru dan memeluk saya erat. "Kita bisa melakukan apa saja selama kita bersama. Kamu akan menjadi ibu terbaik." Kata-katanya yang penuh keyakinan memberi saya keberanian. Kami mulai mempersiapkan kedatangan bayi bulan madu kami, menghias kamar bayi, membaca buku-buku tentang pengasuhan anak, dan merencanakan masa depan. Pemandangan dua mantan anggota pasukan khusus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua mungkin cukup unik. Selama masa kehamilan, rutinitas saya banyak berubah. Di kantor, saya dialihkan ke pekerjaan administratif, dan di rumah, Bima mengambil alih lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Dia adalah suami yang luar biasa teliti dan penuh perhatian. Ketelitian dan ketenangan yang biasanya di pasukan khusus ternyata juga bersinar dalam kehidupan sehari-hari. "Sayang," bayinya menendang. "Coba rasakan." Suatu malam saya membangunkan Bima ketika merasakan gerakan pertama bayi kami. Ketika dia meletakkan tangannya di perut saya, bayi itu menendang lagi dengan kuat. Senyum yang merekah di wajah Bima saat itu adalah ekspresi terindah yang pernah saya lihat. "Anak kita sudah kuat seperti ayah dan ibunya, ya?" Kata-katanya membuat saya tersenyum. Anak kami memang anak yang kuat. Dia lahir sedikit lebih awal dari perkiraan. Saat usia kandungan 8 bulan, tetapi dia adalah bayi perempuan yang sehat. Kami memberinya nama Langit, yang dalam bahasa Indonesia berarti sky. Nama yang cocok untuk anak yang lahir dari pertemuan antara pasukan khusus darat dan pasukan khusus laut. Kelahiran Langit membawa makna baru dalam hidup kami. Segalanya berpusat padanya. Saya mengambil cuti melahirkan selama 6 bulan, dan Bima juga menyesuaikan jadwal kerjanya agar bisa menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarga. Kami sempat khawatir bagaimana jadinya anak yang dibesarkan oleh orang tua mantan anggota SAS 2310 dan Kopaska 6, 7, 8, 9, tetapi ternyata, kami adalah orang tua yang sangat normal. "Langit, ayo sini." Ayah dan ibu main bersama, ketika Langit berusia 1 tahun dan mulai berjalan, kami menghargai setiap momennya. Langkah pertamanya, kata pertamanya, senyum pertamanya, semuanya terasa seperti keajaiban. Tumbuh di lingkungan perpaduan budaya Indonesia dan Inggris,
langit secara alami mulai mempelajari kedua bahasa. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika langit berusia 3 tahun, kami dikaruniai anak kedua. Kali ini seorang anak laki-laki. Dan kami memberinya nama Inggris, Leif. Ibu Bima datang dari Indonesia dan tinggal selama sebulan untuk membantu merawatnya, dan orang tua saya juga sering berkunjung. Keluarga kami menjadi lebih kaya dalam harmoni dua budaya. Begitulah kami mencapai ulang tahun pernikahan kelima. Langit sudah menjadi gadis kecil berusia 5 tahun yang ceria dan bersekolah di taman kanak-kanak, sementara Leif adalah anak laki-laki berusia 2 tahun yang aktif. Rumah kecil kami selalu dipenuhi tawa anak-anak. Pagi ini pun dimulai seperti biasa. Bima membangunkan anak-anak dan menyiapkan sarapan, sementara saya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Pemandangan yang biasa, tetapi di dalamnya terkandung kebahagiaan yang istimewa. "Ayah, hari ini ada acara apa?" tanya Langit pada Bima. Dia tersenyum sambil mengelus kepala putrinya. "Hari ini ayah ada rapat penting, dan malam nanti, ayah akan makan malam istimewa dengan ibu." Kata-katanya membuat saya teringat, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Di tengah kesibukan sehari-hari, saya sempat lupa. Bima tidak pernah melupakan hari-hari seperti itu. Sikapnya yang selalu mengingat dan menghargai hal-hal kecil sekali lagi membuat saya terharu. Setelah sarapan, saya memperhatikan Bima bersiap-siap berangkat kerja. Tangannya yang mengikat dasi masih menunjukkan ketepatan dan efisiensi ala militer. Terkadang, dari kebiasaan-kebiasaan kecil seperti itulah masa lalu kami terlihat. Hati-hati di jalan hari ini. "Aku mencintaimu," kataku sambil mengantarnya ke pintu depan. Dia tersenyum lebar dan mencium kening saya. "Kamu juga hati-hati, petugas pemadam kebakaran. Sampai jumpa nanti malam." Sambil menatap punggungnya yang menjauh, saya tiba-tiba menyadari satu hal. Bahkan setelah 5 tahun, saya masih jatuh cinta padanya. Sejak pertemuan pertama hingga saat ini, kami tidak pernah berhenti menemukan sisi baru dari diri masing-masing. Saya yang dulu anggota pasukan khusus dan dia yang mantan anggota pasukan khusus laut, kini telah menjadi pendukung terkuat satu sama lain dan pasangan hidup sejati. "Ibu, ayo berangkat ke sekolah," teriakan Langit menyadarkan saya dari lamunan. Sambil bersiap-siap mengantar anak-anak, saya menjadi penasaran dengan kejutan apa yang telah disiapkan Bima untuk malam ini. Seperti penampilannya yang mengejutkan di Paris 5 tahun lalu, hari ini pun dia pasti akan kembali mengejutkan saya. Inilah keseharian kami. Kehidupan yang biasa namun istimewa, tenang namun penuh gairah. Petugas pemadam kebakaran dan pengusaha, mantan pasukan khusus SAS dan Kopaska, orang Inggris dan orang Indonesia. Perbedaan-perbedaan kami telah menciptakan sebuah harmoni yang indah, dan perjalanan ini baru saja dimulai. Kami akan terus saling jatuh cinta, saling menemukan, dan tumbuh bersama. Cinta kami yang berawal dari dalam kobaran api, kini telah menjadi nyala api yang paling terang.